Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jammalana bil ilmi wal adab. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah mengkaruniakan kepada kita semua umur yang panjang dan umur yang berkah. Umur yang panjang dan berkah adalah umur yang senantiasa selalu digunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Umur yang panjang dan berkah bukanlah umur yang lama kita hidup di dunia, seperti kita hidup 100 tahun, 90 tahun, ataupun bahkan lebih dari 100 tahun. Umur panjang dan berkah tidak dinilai dari banyaknya angka, tapi dinilai dari banyaknya kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyaknya kita beramal soleh semasa kita hidup di dunia. Walaupun kita hidup sebentar di dunia, tapi amal kita banyak, maka lebih baik daripada kita hidup lama, tapi amal kita sedikit. Begitu juga sebaliknya. Salawat dan salamullah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, tidak ada Nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajari kita jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang lurus, yang penuh dengan cahaya ilmu. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada, para pendengar, pencinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa sudah mau 1 tahun kita menjalani ujian wabah, yaitu berupa virus corona, dengan kata lain COVID-19. Tidak terasa sudah mau 1 tahun. Alhamdulillah, kita menjalani dengan sabar, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena demikianlah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarkan untuk bersabar dalam menghadapi ujian, musibah, karena akan menjadi pahala kepada kita dan akan menjadi tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah melakukan ikhtiar dengan kita menjaga kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, menggunakan penutup hidung, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk ikhtiar kita dari memutuskan rantai penyebaran virus corona, dengan harapan semoga kita selamat dan virus corona ini segera sirna dari muka bumi ini. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, para pendengar dimanapun kalian berada, Allah telah menguji kita dengan virus corona sudah cukup lama. Semoga virus corona ini segera lenyap dari muka bumi ini. Dan semoga penduduk negeri diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalani kehidupan kita. Senantiasa selalu bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sedikit dengan adanya virus corona ini, saudara-saudara kita sebangsa
setanah air, mereka banyak kehilangan mata pencaharian mereka. Semoga mereka diberi ketabahan oleh Allah, diberi kesabaran oleh Allah, dan semoga mereka disihatkan dan mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang murah, yang lancar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada, dalam menyikapi virus corona ini variatif sekali. Masing-masing paham dan aliran menyikapi sesuai dengan akidahnya. Misalnya seperti Jabariyah, Qadariyah, dan Asy'ariyah. Masing-masing dari mereka mempunyai sikap yang berbeda. Jabariyah, Qadariyah, dan Asy'ariyah. Jabariyah adalah sebuah paham yang meyakini bahwa alur hidup manusia merupakan ketentuan Tuhan yang memiliki kekuasaan mutlak dalam menentukan garis hidup manusia. Dalam hal ini, manusia tidak berdaya. Segala tindakan manusia merupakan ketentuan Tuhan. Menurut paham Jabariyah ini, dalam menyikapi virus corona ini, mereka mempunyai pemahaman takutlah pada Allah, jangan takut pada corona. Ini yang mereka pahami dalam keyakinan mereka. Takutlah kepada Allah, jangan takut kepada corona. Kelemahan aliran ini tidak mengindahkan terhadap instruksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa syariat untuk berikhtiar menghindar dari orang yang terjangkit penyakit menular, sebagaimana menghindarnya mereka dari singa. Karena menurut pakar kedokteran bahwa virus corona ini adalah merupakan penyakit menular, dan kita hendaknya berikhtiar menghindar diri dari mereka yang sudah jelas-jelas terjangkit penyakit tersebut, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, firru minal majdumi firaraka minal asadi. Larilah dari penyakit kusta atau penyakit lepra sebagaimana engkau lari dari singa. Dalam hadis yang lain yang juga senada dengan pemahaman ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, firroh minal majdumi kama tafirru minal asadi. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada. Kemudian ada paham Qadariyah. Paham Qadariyah ini adalah sebuah paham yang mengatakan bahwa apa yang terjadi pada diri manusia merupakan kehendak pribadi, bukan dari Allah. Aliran ini dipegang oleh kalangan Mu'tazilah yang menempatkan akal pada posisi tertinggi, lebih tinggi daripada wahyu. Menurut pemahaman dari paham ini, perbuatan manusia sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadinya, bukan dari Tuhan. Kelemahan paham ini adalah tidak mengindahkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa percaya bahwa Allah Maha Kuasa
dan percaya terhadap takdir bahwa semuanya tidak akan berbahaya kecuali apa yang Allah jadikan berbahaya. Mereka mengindahkan ini semua. Mereka tidak percaya bahwa takdir itu dari Allah, dan mereka tidak percaya bahwa sesuatu yang berbahaya itu adalah atas kehendak Allah. Allah kuasa atas segala sesuatunya, dan mereka tidak percaya atas ini semua. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, ada juga paham Asy'ariyah. Paham Asy'ariyah ini adalah paham yang cukup sederhana, tetapi cukup mewakili dari dua paham yang berseteru ini. Paham Asy'ariyah ini mempunyai pemahaman manusia berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Jadi paham Asy'ariyah ini adalah paham yang menempuh jalan tengah dari kedua keyakinan yang berseteru tadi, Qadariyah dan Jabariyah. Jadi paham Asy'ariyah ini adalah menekankan ikhtiar seperti ikhtiar yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga harus berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah yang berkeyakinan dengan paham Asy'ariyah ini, kita hendaknya senantiasa selalu ikhtiar berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menggunakan masker penutup hidung, menghindarkan diri dari bersentuhan dan menjaga jarak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Kallimil majzuma wa bainaka wa bainahu qaidu rumhin aw rumhaini." Berbicaralah engkau dengan orang yang terjangkit penyakit kusta, dan antara kamu dan antara dia satu tombak atau dua tombak, yaitu satu tombak ini adalah 2 meter. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Dengan kita menjaga jarak, berarti kita telah menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita semua selamat dari bermacam-macam musibah, termasuk musibah virus corona ini. Karena menurut pakar kesehatan, virus corona ini adalah bisa menular ketika kita menyentuh orang yang terjangkit. Tapi perlu kita garis bawahi, kita tidak boleh berkeyakinan bahwa penyakit itu menular ataupun orang lain menularkan penyakit kepada kita. Akan tapi kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menularkan penyakit atas kehendaknya, dan ketika Allah tidak berkehendak maka tidak akan menular. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, semoga kita senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi keyakinan oleh Allah dengan keyakinan yang lurus, yaitu keyakinan yang bersumber dari Asy'ariyah. Dan semoga virus corona ini segera diangkat oleh Allah dari penduduk negeri,
Dan kita semua senantiasa hidup dalam keadaan tenang, beribadah tenang, mencari rezeki tenang, dan kita oleh Allah diampuni dari segala kesalahan yang telah kita perbuat, dan kita menjadi hamba-hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga penyampaian ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat fitini wad dunya wal akhirah. Kurang dan lebihnya minta maaf yang tiada batasnya. Manusia penuh dengan khilaf, tapi tidak dengan Tuhan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.